terhormat Bapak Mayor Jenderal TNI Gatot Setio Utomo SIP MIP dari Lemhanas. Hadir juga yang mewakili Pak Bupati, kemudian Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan yang kita hormati, bil khusus saudara saya Bapak Haji Ismail beserta ibu dan keluarga yang saya cintai, yang saya hormati. Saya doakan mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat fi taatillah, bermanfaat untuk umat. Panitia juga sahabat-sahabat Banser yang membantu Bapak-bapak dari TNI dan Polri di tim keamanan, terima kasih atas pengawalan dan pengamanannya. Karena dikempit oleh sahabat-sahabat Banser, saya aman dari cekokan rondo-rondo. Bapak dan Ibu seluruh jamaah, mudah-mudahan semuanya yang hadir selalu dirahmati, dibarokai dan diridhoi Allah. Mudah-mudahan semuanya disyafaati Rasulullah. Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umurnya, memantapkan Islamnya, dikokohkan imannya, dimuliakan akhlaknya, diistiqomahkan ibadahnya, disempurnakan takwanya, dimudahkan urusannya, dilapangkan dan diluaskan serta dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutang-hutangnya. Kok banter dulu, khusus mengamini hutang nggak boleh keras-keras, karena biasanya semakin keras aminnya semakin banyak hutangnya. Sedang-sedang saja. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk bersilaturahim, berhimpun, berkumpul di tempat yang sangat nyelempit ini dalam rangka hormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya, dicintai oleh Rasulullah, dikumpulkan di surga bersama Rasulullah. Hormat peringatan Maulid Nabi hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Nabi Rasul itu manusia pilihan Allah, sehingga kelahirannya diperingati. Kenapa yang diperingati kok maulidnya, kok kelahirannya? Sebab Nabi itu ada jaminan awal hingga akhir pasti baik, sehingga lahir langsung diperingati. Tapi kalau kita umumnya manusia, yang diperingati bukan kelahirannya tapi kematiannya, namanya peringatan haul. Kenapa? Sebab sebaik-baiknya manusia itu nggak ada jaminan kalau akhir kehidupannya akan baik. Saapi-api menungso ora ono jaminan yen matine apik. Makanya nek arep diperingati ditunggu matine dhisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau Rasulullah itu mulai lahir sampai wafat, awal sampai akhir jelas baiknya. Wulida hasanan wa syaba hasanan wa nasya'a hasanan wa tuwfiya hasanan kamilan.
Rasulullah itu lahiripun sae. Ayo semuanya ikut jawab sae. Kanjeng Nabi niku lahire dados anak-anak nggih, tumbuh remaja nggih, dewasa tambah, dan klimaks atau puncak kesaenanipun Kanjeng Nabi niku adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Dan yang di Allah kaya sampai kopean ngentang. Wafat mencapai puncak kesaenan. Jadi kesaenanipun Kanjeng Nabi niku lurus, stabil, sama sekali nggak ada noda, sedikit pun nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya. Jadi Kanjeng Nabi niku bagus. Sedikit pun nggak ada cacat, sedikit pun nggak ada noda, nggak ada kekeliruan, nggak ada kesalahan, apalagi dosa. Nah kalau kita kan sebaik-baiknya orang pasti punya masa lalu yang buruk, betul? Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada jeleknya. Dan setiap orang jelek ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Orang baik pasti punya masa lalu yang itu ada jeleknya. Dan setiap orang jelek ada harapan punya masa depan yang lebih baik. Rawahu An-Bazzar. Oke, saya perjelas bahwa setiap orang baik, sebaik-baiknya manusia itu pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Mbah Kiai sini, itu di Mbah Kiai. Nah niku Mbah Kiai, pangapunten. Beliau sekarang dikenal sebagai orang baik, tapi pasti beliau dulu punya masa lalu yang ada buruknya. Biyen Mbah Kiai itu nalika mondok ning pesantren, nggih nate gasak sandal. Kadang-kadang ning warung mangan pisang goreng telur bayar loro. Aku yo tahu. Nyonge yo tahu. Loh, nyonge ini jujur. Tapi dulu loh ya. Waktu masih kecil, ya punya masa lalu yang ada jeleknya. Nyonge tahu nyolong mangga, nyolong telur, masya Allah. Rampung sholat subuh, nyonge cilik niku leh turu ning masjid. Mantun sholat subuh mulai, ya ana tangga duwe pelem niku mateng, tak penek. Wonge mulih teko salat jamaah. Ngerti ning dhuwur kok ana krusek. Ayo, mudhun. Ora mudhun tak kandhake bapakmu. Anjlok mencolot kula. Wedi. Kenapa? Karena bapak saya baik, gak pernah nyolong. Makanya begitu diancam, ora mudhun tak kandhake bapakmu. Anjlok saya. Anak-anak dulu memang begitu. Tapi kalau anak sekarang nyolong tolong dek konangan sing duwe. Ayo mudhun, orang mudhun kandhake bapakmu dan kandhake kae wong nang dhuwur kae. Ora karo kae nang dhuwur kae. Jadi setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Dan setiap orang buruk, orang jelek ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik, sehingga kita nggak boleh suudzon kepada siapapun. Kalau kita melihat orang baik, jangan buru-buru memuji.
Jangan buru-buru kagum, tunggu bagaimana ending kehidupannya. Jangan-jangan dia hanya baik sekarang saja, nanti akhir usianya dia berubah jelek, akhir kehidupannya su'ul khotimah. Naudzubillah min. Kalau kita melihat orang jelek, jangan buru-buru kita nilai dia hina, jangan buru-buru kita nilai dia rendah. Kita nggak pernah tahu kalau akhir kehidupan dia akan menjadi baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Nabi, la ta'jabu bi amril abdi hatta tanzuru kaifa yuhtamu bih. Kalau ada orang hebat, kamu nggak usah menyanjungnya berlebihan. Perhatikan dampak kebaikan apa yang dihasilkan dari orang hebat tersebut, manfaat apa yang bisa ditorehkan oleh orang hebat tersebut. Yang kedua, tunggu bagaimana nanti dia diakhiri kehidupannya. Pertama disebut agama samawi, agama langit. Lek wong Kebumen ngarani agama langit, tapi kalau daerah saya Bojonegoro lek ngarani reveal of religion. Yang kedua agama ardi. Leh wong Kebumen mastani agama bumi, tapi nggih kula Bojonegoro leh mastani the natural of religion. Agama langit, agama samawi itu adalah agama yang berdasarkan wahyu dari Allah, disampaikan kepada para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril yang tekanannya pada akidah, syariah, dan akhlakul karimah, agama tauhid. Allahumma sholli ala Muhammad. Contohnya agama samawi niku kados Yahudi sing asli yang melalui Nabi Musa alaihi salam dengan kitab suci Taurat. Kemudian Nasrani yang asli melalui Nabi Isa al-Masih dengan kitab sucinya Injil. Itu agama samawi, disempurnakan oleh agama Islam yang disampaikan melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau agama ardi, agama bumi, niku contohnya kados Hindu, Buddha, Konghucu. Terus teng Jepang niku wonten agami namine Shinto. Kok Shinto gendeng? Agama Shinto, penyembah matahari, pemuja matahari. Nah, semua agama punya Tuhan. Kita umat Islam, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita wajib beriktikad meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati kecuali Gusti Allah. La ilaha illallah. Yuk bareng-bareng. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Nah, saudara kita yang beragama Kristen itu Tuhannya dikenal dengan Trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kalau saudara kita yang beragama Hindu, Tuhannya adalah Trimurti, Brahma, Wisnu, Shiva. Brahma itu menurut keyakinan mereka pencipta, kalau Wisnu pemelihara, kalau Shiva pembinasa. Nah, orang Buddha itu Tuhannya ada Tuhan kecil, ada Tuhan besar, Dipayana dan Mahayana. Kersane jenengan untuk pengalaman, kan jenengan di ayu-ayu tapi rondo oon. Nah, kalau orang Jepang yang agamanya Shinto itu Tuhannya bernama Amaterasu Ohomikami. Dia punya anak laki-laki namanya Ninikino Mikoto. Terus punya anak perempuan namanya Ninino Mikoto. Punya anak lagi namanya Makoyoto. Ini punya anak namanya Hirohito. Dan terakhir namanya Ajinomoto. Semua agama punya kitab suci
yang menjadi pedoman dalam beribadah dan bermuamalah. Kita umat Islam, kitab sucinya Al-Qur'an. Nah, kalau umat Kristiani, kitab sucinya Injil. Nah, sekarang bernama Bible. Itu macam-macam, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru, ada Markus, Matius, Lukas, Barnabas, Yohanes, kakak nih Bu. Terus umat Hindu, kitab sucinya adalah Weda. Loh, mana diarani oon mo. Kalau umat Buddha, kitab sucinya Tripitaka. Lah nek wong Jepang sing agamane Shinto, itu kitab sucinya Nihongi Miski. Sama Nahonja, iki sampean tak apusi orang yang ngerti. Kita wajib yakin bahwa kitab suci kita Al-Quran adalah yang paling benar, yang paling mulia. Saking mulianya Al-Quran, apapun dan siapapun yang berkaitan bersentuhan dengan Al-Quran pasti menjadi mulia. Al-Quran diturunkan oleh Allah yang maha mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia, melalui perantara malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, turunnya di bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, sehingga Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Maka siapapun yang mengajar Al-Quran, siapapun yang belajar Al-Quran, tempat apapun yang dipakai untuk mempelajari Al-Quran pasti akan menjadi mulia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Cobi Bapak Ibu di Penggalih, Al-Quran itu semuanya mulia. Mula sapa wae sing sregep maca Quran mesti dadi wong mulya. Sampai-sampai akhlakipun Kanjeng Nabi niku Al-Quran. Dalam penggalan hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Rasulullah itu Al-Quran. Tolong para jamaah gak usah ngingeti sing nyuguhi kopi. Sampean tiwas ngingeti orang bakal berbagi sampean. Ini khusus untuk yang level atas. Sampean kan dobrok di bawah. Sorry ya, level kita berbeda. Kon, ngingeti kula mawon, katanya kangen sama aku. Sekarang aku udah ada di hadapan kamu, kok kamu cuekin. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba orang yang rajin baca Quran mesti mulia. Man arada an yatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Sapa sing kepengin iso omong-omongan karo Gusti Allah maka becik maca Al-Quran. Jadi maca Quran niku persasat wawan pangandikan, bercakap-cakap, omong-omongan kalian Gusti Allah. Lha kok iso omong-omongan karo Gusti Allah ora hebat kok. Keren gaya iso omong-omongan karo Gusti Allah. Nun sewu, sampean lho iso omong-omongan karo Pak Bupati ngono ya, sampean wis bangga. Aku mau ketemu Pak Bupati ke pasar, bisa omong-omongan nggak suwe karo Pak Bupati. Padahal itu nembe saged omong-omongan karo Pak Bupati, kuwi wae wis bangga. Kamu kok Bupati ini jabatan apa Bupati? Ora teko kok wonge. Diwakili wong kumisen dulu. Ini Bupati apa maneh terima camat? Ini Pak Camat ya? Camat itu apa? Kalau wae sampean kepanggil Pak Camat, saged omong-omongan karo Pak Camat wis bangga. Kok aku mau ketemu Pak Camat? Seneng. Apa maneh iso omong-omongan karo presiden? Oh malah gaya. Lah iki langsung omong-omongan kalih Gusti Allah. Lah yang paling sering omong-omongan itu berarti orang dekat, berarti orang dalam. Yang paling sering ngomong-ngomongan karo Pak Camat, ya orang dekatnya Pak Camat.
orang dalam. Yang paling sering ngomong-ngomongan sama bupati, ya orang dekatnya bupati, orang dalam. Yang paling sering ngomong-ngomongan sama presiden, ya berarti orang dekatnya presiden, orang dalam. Nah, yang paling sering ngomong-ngomongan sama Gusti Allah, berarti orang dekatnya Gusti Allah, orang dalam. Siapa? Adalah orang-orang yang rajin baca Al-Qur'an, wong jero. Mulane wong sing sregep maca Quran iku benjing ten akhirat, mboten usah bingung-bingung ngadosi alamat swarga. Nembe bangkit dari alam barzakh langsung dapat Sherlock. Dijemput panitia, diajak ten swarga. Lho kepenak ana sing jemput langsung dituntun tekan swarga. Nek kula sampeyan iki ora pengalaman daerah kono. Iki ana sing jemput, muga-muga kabeh sing rawuh ngene iki diparingi pitulungan Allah dadi wong sing ahli maca Al-Qur'an. Udah, jamaah sekalian rahimakumullah, agama itu akan menjadi tegak dengan 3 dimensi. Pangapunten nggih, kula jak ngaji sing rada ilmiah sithik kersane ya gak on banget. Pertama namanya dimensi ritual. Ayo tirane bareng-bareng. Nah, ngono wis. Pokoke ora iso ya wis melu mangat-mangat. Yang kedua namanya dimensi sosial. Bareng. Yang ketiga namanya dimensi intelektual. Bareng. Oke, saya tak cetekke bahasane. Yang pertama disebut dimensi ritual. Ini yang berkaitan dengan ritus-ritus religius, berkaitan dengan ubudiyah. Semua agama pasti punya. Kalau di kita Islam niku wonten sholat, poso, haji, umroh, zikir, wiridan, pokoknya sing hubungannya langsung kalian Gusti Allah. Jangankan yang agama, yang kepercayaan mawon gadah. Jadi yang Jawa niku nak kata aliran kepercayaan, ana Purba Kayun, ana Dharma Gandul. Ini dharmane kudu katut, yen ora katut dadi gandul-gandul kok. Niku nggih gadah ritus-ritus religius. Malah nun sewu, bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam niki saniki pun masuk ke wilayah ekstrim ritual. Bapak Ibu, napa mawon niku diagamake wong Indonesia, semua dikaitkan dengan agama. Ngantos masjid, gereja, pura, wihara itu disebut rumah ibadah. Loh, rumah kok ibadah, apa ya ono? Omah kok nglakoni ibadah? Loh, peci yang warnanya putih itu disebut peci haji. Padahal orang tahu tekan Mekah. Wong gawean klirong. Tapi dipastani peci haji. Padahal gawean Kebumen. Nih, bangsa kita itu masuk ekstrim ritual. Pakaian yang dikenakan jenengan ini namanya busana muslim, busana muslimah. Padahal orang nate syahadat pakaian kok diarani muslim. Loh, coba loh, ngapunten sampai sak niki loh, kabeh-kabeh di agama ono bank syariah, ekonomi syariah, hotel syariah. Aku khawatir besok ono prostitusi syariah. Oh, karaoke syariah. Ini penciptaan ini. Baju batik ini itu gak ada karaoke syariah. Kami ini memang semuanya begitu kok. Ngapunten sampai kan Kediri niku wonten tahu namanya tahu takwa. Tahu takwa. Ya menawa wong klirong kepengin tiru monggo gawe tempe iman. Onde-onde ikhlas. Tape sabar. Getuk naudzubillah min dzalik.
Sayang semua itu hanya atribut, tapi minim dari esensi. Namung gebyare mawon, namung tampilane mawon, tapi jauh dari nilai. Pangapunten, saya sering sampaikan kritik. Indonesia ini kebanyakan mau'idhah hasanah, tapi kekurangan uswatun hasanah. Indonesia ini kokean mau'idhah hasanah, tapi kurang uswatun hasanah. Akeh wong sing pinter pidato ning ora pinter dadi contoh. Mungkin tepuk tangannya orang penak dirasakan. Kayaknya tertuju pada seseorang. فإنك تعلم حاجتنا فاقضها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك حسن المحبة وحسن المتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون salam, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini dengan kami juga berkumpulan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lewat telat.